Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Ya, semoga kita semua oleh Allah selalu diberikan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack akan membawakan cerita mengenai uh, suara tangisan yang misterius. Tapi sebelum kita ke cerita, saya Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman. Dan bila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah aneh dan ingin berbagi, silakan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita cerita ya. Kisah ini terjadi sudah lama, kira-kira tahun 1988. Yang mengalami tidak hanya satu orang, tetapi boleh dibilang warga yang tinggal di daerah tersebut, di suatu daerah di Jawa Tengah yang sangat terkenal dengan sungainya gitu. Pengirim cerita tidak ini disebutkan. Pengirim cerita sebut saja namanya siapa ya? Kita sama aja sebagai Mas Anang. Tahun 88 itu Mas Anang masih sekitar kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Nah, sebagai anak-anak pada waktu itu, kalau anak-anak pada waktu itu karena tahun 88 belum ada gadget ya, jadi jelas kegiatannya itu kan kalau sore itu ada yang main bola, ada yang olahraga. Nah, ada beberapa anak termasuk Mas Anang ini menjelang surup gitu ya, menjelang maghrib itu dia akan menuju musola untuk nanti sholat maghrib berjamaah mengaji sampai nanti selesai isya. Setelah isya biasanya masih main-main juga, main dengan teman-teman, nanti pulang setelah selesai main itu paling tidak jam setengah 9. Pada tahun 88 musola lokasi tempat tinggal itu berada di pinggir sungai yang besar. Kemudian di situ banyak ditumbuhi oleh rumpun-rumpun bambu, rumpun bambu, dan jalannya boleh dibilang gelap karena tidak ada lampu penerangan. Kalaupun ada lampu hanya dari teras warga yang pada waktu itu rumah juga sangat jarang. Nah, pada suatu sore ya, menjelang surup, menjelang maghrib, Mas Anang ini menuju ke masjid atau musola. Sebenarnya ada jalan lain yang melewati jalan yang lebih besar, hanya kan jauh dan memutar. Mas Anang ini lewat jalan pintas yang melalui pinggir sungai yang melewati banyak pepohonan bambu. Nah, Mas Anang ini mendengar suara bayi nangis gitu ya, bayi nangis sayup-sayup gitu. Nah, Mas Anang walaupun masih umur sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD pada waktu tahun 88 itu sudah mulai berpikir ya, daerah sini setahu Mas Anang itu tidak ada tetangga yang baru saja melahirkan. Nggak ada tetangga yang punya bayi gitu. Walaupun mungkin beda RT atau beda RW, tapi merasa nggak ada yang punya bayi di situ. Oke, sudahlah ya, mungkin dipikir ada saudaranya tetangga yang menginap dan bawa bayi.
Begitu sampai masjid, ya seperti biasa lah ya, menjelang surup, kemudian azan oleh petugas masjid, sholat dan maghriban, jamaah dan sebagainya. Selesai maghriban itu kan ngaji, kemudian sholat isya jamaah. Nah setelah sholat isya jamaah ini, setelah isyaan jamaah, anak-anak bermain lagi karena memang di depan musola itu ada tanah kosong gitu ya, ada tanah kosong. Sekitar jam 8.30-an gitu ya, karena memang biasanya sudah diingatkan oleh orang tua gitu. Habis isyaan nanti main jam paling enggak 8:30 itu pulang. Pulang ini melewati tempat yang sama tadi, jalan pintas. Kali ini Mas Anang waktu itu berdua sama tetangganya, sama teman. Ya, kita samarkan saja ya, namanya Mas Budi lah misalkan. Mas Anang dan Mas Budi yang anak SD itu sama kedua juga sama mendengar ada suara bayi nangis gitu loh. Nah, misalkan suara dari sebelah kanan ya, dari arah kanan. Begitu karena anak-anak kan biasanya kan penasaran ya. Arah kanan itu kayaknya itu rimbunan bambu, nggak ada perumahan. Rimbunan bambu kosong gitu. Mas Anang karena berdua coba mendatangi gitu. Di rumpun bambu itu suara bayinya berpindah ke belakang. Misalkan dari jalan ke kanan gitu ya, jalan ke kanan, suara di sana gitu. Suara di sana misalkan. Jalan ke sana, pindah ke belakang. Dikejar ke belakang, pindah lagi. Terakhir suaranya seperti bersumber dari tengah sungai. Karena memang jalan itu kan di pinggir sungai ya, sungai yang cukup besar pada waktu tahun 88. Nah, begitu setelah sungainya suara dari sungai tersebut, ya timbullah rasa takut ya, dan akhirnya Mas Anang dan Mas Budi ini lari gitu lah ya. Nah, ada tetangga lain juga ya yang mengalami hal seperti itu. Kita sebut saja seorang bapak-bapak namanya siapa lah? Kita sebut sebagai Pak Marto lah ya, nama samaran. Pak Marto ini pekerjaannya adalah seorang pedagang. Dia akan berangkat ke pasar itu sebelum subuh ya. Sebelum subuh dengan membawa barang dagangannya. Untuk menuju pasar dia harus melewati musola tersebut, melewati sungai karena memang itu jalan pintas ya, jalan boleh dibilang jalan setapak, lebar mungkin sekitar ya 1,5 meter atau 1 meter gitu, tapi bisa lebih pintas, lebih cepat gitu. Sebelum subuh Pak Marto ini mendengar suara bayi nangis juga gitu. Dia sama juga amatin, kayaknya nggak ada yang punya bayi di sini. Ini bayi siapa? Nah, lagi jalan gitu, bawa waktu itu dinaikkan ke sepeda. Jadi sepeda dituntun ya, karena memang sepeda itu untuk membawa keranjang diisi oleh barang dagangan. Mr. Zack tidak diberitahu apa isi dagangannya, cuman sepeda gitu, sepeda kiri kanan dikasih keranjang, barang dagangan. Itu kan berat ya, karena memang masih pagi sebelum subuh. Begitu setelah mendengar suara bayi menangis itu Pak Marto merasa lebih berat lagi, keranjangnya kok lebih berat gitu. Apakah karena rodanya gembos, bannya gembos, atau rem sepeda kan kadang kalau direm itu kan nggak balik ya, masih nekan terus, apa remnya rusak atau bagaimana. Tiba-tiba mendengar suara bayi yang tadinya sayup-sayup atau lamat-lamat jauh itu tiba-tiba seperti ada di belakang, di boncengan gitu ya. Seperti dekat sekali di boncengan, di atas keranjang. Nah, Pak Marto ini mau nengok tapi ya ragu juga kan. Ditengok ke belakang ini enggak ada apa-apa, ya kosong, tapi sepedanya itu berat sekali ya, sampai didorong pun sampai nggak jalan lah, belum sampai berat sekali. Karena Pak Marto ini ya paham ya, sepeda ditinggal dan dia lari ke musola. Jadi memang
beliau berangkat sebelum subuh, mampir di musola dulu untuk sholat. Jadi sepeda ditinggal di tepi jalan yang tepi sungai yang dekat dengan bambu-bambu. Pak Marto itu sholat subuh di situ. Bicara dengan marbot atau pengurus masjid ya, ada kejadian di sini. Nah, besoknya kan ini menyebar ya, dari Pak Marto ini menyebar bahwa ada suara bayi nangis dan Pak Marto ini diganggu dengan sepedanya berat. Nah, termasuk Mas Anang dan Mas Budi ini cerita gitu kepada orang tuanya, dan orang tuanya akhirnya ya itu tadi menjadi boleh dibilang satu warga di situ tuh banyak yang apa namanya bersaksi juga. Oh, saya pernah juga gitu. Ada juga tetangga dari Mas Anang ya, kita samarkan saja namanya, misalkan Pak Bagus lah kita samarkan. Pak Bagus ini pulang malam karena lembur dari kantor. Zaman dulu kan kendaraan nggak seperti saat ini ya, di mana setiap orang punya kendaraan. Nah, Pak Bagus ini pulang lembur dan dia naik angkutan umum, harus berhenti di jalan besar gitu, menuju ke perkampungan tersebut. Nah, supaya mau lebih cepat, dia akan melewati musola yang di pinggir sungai tersebut, yang jalan lebih kecil tapi lebih cepat, lebih pintas melewati kebun dan bangunan pohon-pohon bambu. Pak Bagus juga diganggu juga. Jadi warga di situ heboh ya, karena memang mereka tidak hanya satu orang ya, mulai dari Mas Anang, Mas Budi, dan yang mengejar suara, ada di utara dikejar pindah ke barat, di barat kejar pindah ke timur, lama-lama sampai seperti pindah di tengah sungai, setelah itu hilang. Nah, Pak Marto bawa keranjang berisi dagangan, tiba-tiba mendengar suara bayi di belakang, di keranjang sepedanya itu, sepedanya berat, nggak mau jalan, sampai ditinggal gitu. Ini Pak Bagus juga sama gitu ya, diganggu dengan suara bayi menangis yang seolah-olah di belakang dia gitu ya. Di belakang ini mengikuti Pak Marto kan, Pak Bagus itu kan turun dari angkot ya, jalan itu diikuti suara tangisan bayi. Nah, karena sudah tidak boleh dibilang sudah tidak kondusif, akhirnya salah satu pengurus musola ya yang terdekat dengan jalan pintas yang penuh dengan bambu tersebut, yang memang setiap hari mengisi pengajian atau yang suka azan, itu akhirnya mencoba mendoakan lah ya, mencoba untuk mendoakan. Nah, kemudian dibantu dengan kenalan dari Pak Marbot masjid tersebut ya, didoakan, dan kemudian seperti bahasa Jawa itu dicari serono gitu ya, dicari sarana untuk dengan izin Allah supaya tidak ada gangguan. Oke, setelah mungkin berpuasa, kemudian munajat, ngaji, dan berdoa kepada Allah, akhirnya teman dari Pak Marbot masjid ini ya, seorang yang biasa ngaji di masjid, katakanlah namanya Ustadz Ali ya, nama samaran, itu seperti bisa berdialog gitu ya, bahwa yang menangis itu boleh dibilang makhluk seperti yang orang Jawa lazimnya nyebut sebagai anak bajang. Ya, anak bajang itu kalau bagi yang belum tahu tuh seperti kecil ya, seperti tuyul gitu, pendek. Ada yang mengatakan dia tubuhnya bayi, batita ya, bawah 3 tahun, tapi mukanya seperti muka tua, muka kakek-kakek atau muka nenek-nenek. Tetapi anak bajang ini boleh dibilang lebih jahat daripada tuyul gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini boleh dibilang makhluk yang alih tempat atau makhluk yang pindah, karena dulu tidak tinggal di sungai atau tidak tinggal di tepi-tepi pohon-pohon bambu di tepi sungai, dia tinggal di tempat lain. Karena tempat lain tersebut dibangun, kemudian didoakan juga, dia pindah dan anak bajang tersebut, makhluk anak tersebut itu merasa nyaman tinggal di gerumbulan bambu di tepi sungai. Nah, dia mengganggu orang tuh supaya minta didoakan, karena dia merasa seperti marah ya, dia merasa dendam kepada orang tuanya. Sekali lagi ini wallahu a'lam bishawab ya,
bisa apapun yang dikatakan oleh makhluk, boleh dibilang maaf, makhluk halus itu bisa bisa betul, bisa fitnah. Tapi yang disampaikan ke Mr. Zack itu, anak bajang itu marah karena dia merasa bahwa dia ini anak yang nggak salah apa-apa, orang tuanya mungkin berbuat dosa atau zina, dia digugurkan, ya, dia sudah mati sebelum dilahirkan, ya, karena dia rasa marah atau dia merasa apa ya, dia merasa dendam kepada manusia, maka salah satu yang dia bisa lakukan ya mengganggu manusia gitu. Dia menurut diskusi itu dia merasa iri dengan anak yang lahir kemudian dibesarkan oleh orang tua, maka dia mengganggu Mas Anang ini. Dia marah dengan sosok bapaknya yang nggak tanggung jawab karena dia diaborsi atau digugurkan, mohon maaf. Nah, dia mengganggu Pak Marto yang berangkat pagi-pagi berangkat kerja, karena kan kerja itu kan untuk cari nafkah untuk keluarga. Jadi mengganggu, gitu ya, mengganggu. Nah, dengan bentuk yang seperti anak bayi berwarna merah gitu, berwarna merah, mungkin tingginya mungkin ya anak bayi ya, batita, bayi bawah 3 tahun gitu, dengan muka yang nggak enak dipandang ya, seperti kakek-kakek menyeramkan. Nah, kemudian menurut cerita itu oleh Ustadz dan oleh Pak Marbot itu diberikan sarana gitu ya, mungkin puasa, munajat kepada Allah, dan makhluk tersebut didoakan dan diminta untuk pindah. Kalaupun tidak mau pindah ya, karena ini bumi Allah, silakan menetap atau manggon lah ya, dan numpang tinggal di sungai, tapi jangan mengganggu orang yang tidak salah. Setelah itu di perkampungan di tempat Mas Anang dan Mas Bedu tinggal ini ya kembali aman lagi, tidak ada suara-suara tangis misterius. Apalagi zaman sekarang ya, sudah lebih dari 30 tahun berlalu, tempat itu sekarang sudah di pinggir sungai, sudah penuh dengan bangunan, penuh dengan lampu-lampu jalan ya. Jadi sudah terang benderang. Jadi mohon maaf ya, jadi yang bisa kita ambil dari cerita tersebut ya, memang kadang orang mungkin khilaf ya, mohon maaf, berzina, tetapi jangan menambah dosa zina dengan membunuh calon anak yang tidak memiliki atau belum memiliki dosa, yang nggak tahu apa-apa. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih. Ini cerita untuk malam hari ini. Semoga menghibur teman-teman sekalian. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Mr. Zack pendongeng horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.